DPRD Kota Malang Jumat 15 November 2024 menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD, dan nota kesepakatan. Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Suraduhita, dan diikuti oleh seluruh anggota DPRD, PJ Wali Kota Malang, Kepala OPD, serta Direktur Perusahaan Daerah Kota Malang. 2025, pengambilan keputusan DPRD, 3. Penyampaian pendapat akhir Wali Kota, 4. Penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 tepat pukul 1.47 waktu Indonesia Barat secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang terhormat PJ Wali Kota Malang, yang terhormat Forkopimda Kota Malang, yang terhormat Sekretaris Daerah Kota Malang, yang terhormat para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang. Kesempatan pertama saya berikan kepada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kepada Saudara Ahmad Zakaria SPD, dipersilakan. Setelah dibuka, pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada 7 fraksi di DPRD Kota Malang untuk menyampaikan pendapat akhir terkait rancangan KUA PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Dari pendapat akhir fraksi yang dimulai dari fraksi PDIP, fraksi PKB, fraksi PKS, fraksi Gerindra, fraksi Golkar, fraksi Nasdem PSI, dan fraksi Damai, semuanya menerima rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk dilakukan pembahasan selanjutnya. Rancangan kebijakan umum anggaran serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. Melihat kinerja Perumda Tuntas yang semakin membaik dengan proyeksi pendapatan tahun 2025 sebesar 1,5 miliar, DPRD Kota Malang meminta pemerintah Kota Malang memberikan kesempatan lebih optimal pada Perumda Tunas untuk bisa mengambil bagian di beberapa program pembangunan pemerintah Kota Malang, baik belanja barang, jasa maupun belanja modal. 8. Anggaran belanja pegawai pada KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 lebih dari 30%. Maka pemerintah Kota Malang harus menyesuaikan porsi belanja pegawai secara bertahap sehingga pada APBD tahun 2027 anggaran belanja pegawai dapat mencapai 30% sesuai amanat peraturan undang-undangan. 9. Fraksi PDI Perjuangan meminta dengan adanya anggaran pendamping pembangunan pasar besar, drainase Soekarno-Hatta, dan anggaran DKT Gunung Agung, Galunggung, maka permasalahan banjir bisa diatasi serta revitalisasi pasar besar dapat ditindaklanjuti dengan cepat, tepat, dan senang. Kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada pergantian pembicara. Kepada Saudara Abdul Wahid, dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. PJ Wali Kota Malang. Dari pendapat akhir ketujuh fraksi di DPRD Kota Malang ini juga memberikan masukan kepada Pemkot Malang terkait berbagai permasalahan yang ada di Kota Malang untuk menjadi perhatian khusus di tahun 2025 mendatang. DPRD Kota Malang dan tim anggaran pemerintah Kota Malang yang telah menuntaskan pembahasan tingkat internal rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 ini merupakan gambaran umum penyesuaian terhadap anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan
pembiayaan daerah dalam APBD Kota Malang tahun 2025. Oleh karena itu, fraksi PKB DPRD Kota Malang mendorong dan mendesak pemerintah Kota Malang segera menerbitkan peraturan wali kota tentang teknis fasilitasi pendidikan pesantren yang ada di Kota Malang. Sidang paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikian pendapat akhir fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas anggaran plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025, dengan harapan semoga pembangunan ke depan untuk masyarakat Kota Malang bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera kepada Saudara Asmoli ST disilakan. Sungguh besar jasa pahlawan relawan demi bangsa. Selamat datang di Gedung Dewan Bahasa Anggaran Kota Malang Sentosa. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat akhir fraksi PKS dari Kota Malang terhadap rancangan kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Fraksi PKS mendorong agar pemerintah Kota Malang dapat memastikan serta memantau realisasi pendapatan negara agar dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan, dengan membangun sinergitas dan kolaborasi serta optimalisasi kinerja seluruh komponen anggaran daerah dalam mengambil langkah-langkah strategis yang efektif dan terukur dalam pemenuhan target PAD. Oleh karena itu, fraksi PKS mendorong pemerintah Kota Malang mampu melakukan terobosan dan berinovasi agar sumber pembiayaan tidak hanya berasal dari APBD, melainkan juga dapat menggali potensi pembiayaan lain dengan cara proaktif mencari hibah atau pembiayaan pemerintah pusat, program PPP atau CSR perusahaan, atau mendorong investor agar terlibat aktif dalam pembangunan Kota Malang. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada fraksi Gerakan Indonesia Raya kepada Saudara Dani Agung Prasetyo dipersilakan. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, maka seluruh pemerintah daerah di Indonesia setiap tahunnya harus merencanakan, menyusun dan melaksanakan seluruh kegiatan dan pendanaan yang sudah terangkum dalam rencana keuangan tahunan berupa anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD yang disahkan dan diundangkan dengan peraturan daerah sebelumnya harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang ketiga, fraksi Gerindra berharap kepada pemerintah Kota Malang untuk mengkaji secara menyeluruh dan detail terkait Dinas Lingkungan Hidup DLH yang masih belum ada kejelasan tentang program prioritas yang akan dibahas dengan Banggar dan TAPD. Menurut DLH, paku ideal tahun 2025 sebesar 148 miliar lebih, sedangkan pada tahun 2024 anggaran belanja pegawai mencapai 90 miliar lebih dari pagu anggaran sebesar 115 miliar lebih dari masih perlu dikaji. Apabila hal ini masih menjadi acuan, maka menutup kemungkinan belanja lainnya atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat tidak tercover dan mengakibatkan kurang optimalnya kinerja DLH. Saya berikan kepada fraksi Golongan Karya kepada Saudara Joko Prihatin dipersilakan. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, perkenankan kami fraksi Partai Golkar menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat
akhir fraksi. Terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan pimpinan fraksi, komisi, badan anggaran, badan musyawarah DPRD Kota Malang, serta kepada pejabat wali Kota Malang beserta jajarannya yang telah menyampaikan rancangan UAP PPAS tahun anggaran 2025, serta ucapan terima kasih kepada Sekretaris Dewan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dalam proses-proses pembahasan UAP PPAS tahun anggaran 2025. Semoga rapat paripurna pendapat akhir fraksi pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Rapat paripurna Dewan Hadirin yang terhormat, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara merupakan landasan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nomor 3, dalam dokumen rancangan UAP PPAS tahun anggaran 2025, pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 1 triliun diproyeksikan turun sebesar 225.216.508 rupiah dibandingkan dengan anggaran 2024. Dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer, diperlukan upaya untuk merebut DID sebagai sumber pendapatan kreatif daerah. Fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Kota Malang berprestasi, kreatif, inovatif, efisiensi dalam menyelenggarakan pemerintahan, utamanya dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Mengawali penyampaian pendapat akhir fraksi, kami fraksi Partai Nasdem PSI DPRD Kota Malang, izinkan kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya pada pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kota Malang atas kesempatan yang diberikan guna menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap rancangan UAP PPAS APBD tahun anggaran 2025. Rapat Paripurna yang hormat dan hadirin yang berbahagia, setelah fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang mencermati dan mempelajari satu penyampaian penjelasan PJ Wali Kota Malang tentang rancangan UAP PPAS APBD tahun anggaran 2025, jawaban PJ Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Malang atas rancangan UAP PPAS APBD tahun anggaran 2025. 3. Hasil rapat dengan pendapat komisi-komisi dan mitra kerja organisasi daerah. 4. Laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap rancangan UAP PPAS APBD tahun anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Kota Malang pada hari Selasa 5 November 2024. Dan 5. Hasil rapat fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dan disertai rasa tanggung jawab penuh, dengan ini fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang menerima dan menyetujui terhadap rancangan kebijakan umum APBD kual serta prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan pada tahap berikutnya. Kelima, fraksi Nasdem PSI DPRD Kota Malang memandang penurunan pendapatan asli daerah yang tertuang dalam dokumen UAP PPAS tahun anggaran 2025 harus betul-betul mendapat perhatian besar karena berdampak signifikan pada program-program pembangunan Kota Malang. Upaya agar kemandirian fiskal APBD Kota Malang dapat naik berkala dari tahun ke tahun harus menjadi semangat bersama antara legislatif dan eksekutif, sehingga ke depan PAD Kota Malang tidak lagi merosot ataupun stagnan, bahkan semu di angka yang itu saja, akan tetapi bisa menanjak naik signifikan dari tahun ke tahun. Karena itu, terobosan, inovasi, dan langkah-langkah serius adalah harga mati yang harus dilakukan pemerintah Kota Malang agar melampaui target pada tahun 2025 mendatang. Mewakili penyampaian pendapat akhir fraksi, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan rapat paripurna DPRD Kota Malang yang telah memberikan kesempatan kepada kami guna menyampaikan pendapat akhir fraksi tentang rancangan UAP PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada para pimpinan fraksi, komisi, badan anggaran, badan musyawarah DPRD Kota Malang beserta para anggota. PJ Wali Kota Malang beserta jajarannya yang telah menyampaikan rancangan UAP PPAS APBD Kota Malang tahun anggaran 2025. Serta ucapan terima kasih kepada Sekretaris Dewan beserta jajarannya yang telah memfasilitasi dalam proses-proses pembahasan UAP PPAS APBD Kota Malang. Dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian Kota Malang, fraksi Damai mendorong pemerintah Kota Malang untuk mencari solusi terbaik
dengan problem kemacetan yang terjadi di beberapa titik jalan poros di Kota Malang. Sebagai akibat perkembangan kegiatan ekonomi, penyempitan volume jalan akibat banyaknya kendaraan bermotor yang parkir di kanan kiri, perlu kiranya dicarikan solusi dengan penyediaan lahan parkir yang tidak mengganggu penggunaan jalan dari 3, 4, 5 dalam peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat. Kota Malang hendaknya Dinas Kesehatan melakukan pengadaan dan pemeliharaan alat kesehatan yang kurang memadai atau terbatas pada pusat-pusat layanan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Malang, juga melakukan peningkatan mutu sumber daya. Setelah ketujuh fraksi menerima dan menyetujui, pimpinan rapat kemudian mengambil keputusan dengan mensahkan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa menerima dan menyepakati. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 3. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpendapat bahwa dapat menerima dan menyetujui. 4. Fraksi Gerakan Indonesia Raya berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 5. Fraksi Golongan Karya berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 6. Fraksi Nasdem PSI berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. 7. Fraksi Damai berpendapat bahwa menerima dan menyetujui. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pendapat fraksi yang telah disampaikan tadi, selanjutnya saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang tentang persetujuan atas rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disetujuinya rancangan keputusan DPRD ditetapkan menjadi keputusan DPRD tadi, selanjutnya marilah kita ikuti penyampaian pendapat akhir Wali Kota Malang yang akan disampaikan oleh Bapak Penjabat Wali Kota Malang kepada Bapak Iwan Kurniawan STMM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pengambilan keputusan kemudian dilanjutkan dengan pendapat akhir PJ Wali Kota Malang. Dalam pendapat akhir penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kerjasama antara Pemkot dan DPRD sehingga bisa menyelesaikan paripurna dan mengesahkan KUA PPAS APBD tahun 2025. Dan berpikir keras dalam pembahasan KUA PPAS ini, sehingga pada hari ini dilaksanakan proses penandatanganan KUA PPAS APBD tahun 2025. Dari hasil pembahasan KUA PPAS APBD tahun 2025 yang telah dilakukan oleh tim anggaran pemerintah Kota Malang dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Kota Malang. Bersama ini dapat disampaikan bahwa PJ Wali Kota Malang juga menambahkan terdapat pengurangan target PAD Kota Malang. Ia mengatakan bahwa langkah ini untuk menciptakan APBD Kota Malang yang sehat dan realistis. PJ Wali Kota Malang memastikan bahwa penyelesaian atau penurunan PAD Kota Malang bukan berarti penurunan PAD melainkan penurunan target pendapatan asli daerah atau PAD. Akan diterbitkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan RKA yang mempedomani kesepakatan dalam KUA PPAS ini sebagai bahan penyusunan APBD tahun 2025. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Malang yang telah menyampaikan pendapatnya.
Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama acara penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan bersama Wali Kota Malang dan pimpinan DPRD Kota Malang terhadap rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025. Kepada Sekretariat DPRD agar mempersiapkan dan kepada hadirin dimohon untuk. Setelah menyampaikan pendapat akhir PJ Wali Kota Malang, kemudian secara resmi pimpinan DPRD Kota Malang melakukan pengesahan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang ditandai dengan penandatanganan pengesahan oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta PJ Wali Kota Malang. Setelah penandatanganan pengesahan rancangan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025, kemudian dengan resmi, pimpinan kemudian menutup rapat paripurna dengan menyampaikan pendapat akhir fraksi, pengambilan keputusan DPRD, penyampaian pendapat akhir PJ Wali Kota, penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan. Tahun anggaran 2025, 2 pengambilan keputusan DPRD, 3 penyampaian pendapat akhir Wali Kota, 4 penandatanganan keputusan DPRD dan nota kesepakatan pada hari ini Jumat tanggal 15 November tahun 2024 tepat pukul 3.55 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahual muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti, 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 Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Merdeka! Bapak Ibu sekalian anggota DPRD, karena kita ada acara lanjutan membahas lagi syukur alhamdulillahirobbilalamin terkait dengan pembahasan penandatangan KUA PPAS tahun 2025 sudah kita lakukan bersama mitra strategis kita yaitu DPRD Kota Malang. Beberapa tadi pandangan dari beberapa fraksi
tentunya menjadi catatan bagi kami dalam rangka untuk PPAS nanti APBD, tentunya itu menjadi perhatian untuk kita bisa implementasikan. Luar biasa pandangan penyampaian dari masing-masing fraksi yang memang menggambarkan beberapa hal-hal yang sangat prioritas yang perlu ditangani secara kolaborasi. Kami mencatat semua, mudah-mudahan kami bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian saya juga sangat apresiasi dan saya pribadi sangat bangga terkait dengan proses penyusunan PPAS ataupun APBD saat ini. Kami jajaran pemerintah daerah melakukan sedikit atau banyak perubahan terkait dengan mekanisme penyusunan PPAS maupun APBD nanti 2025. Kita tidak lagi berdasarkan penyusunan perencanaan sesuai dengan kebutuhan, tapi kita berdasarkan terhadap penyusunan program-program berdasarkan pendapatan, target pendapatan, bukan penurunan PAD, tapi target penurunan PAD berbeda. Bukan terjadi penurunan PAD, tapi target penurunan untuk peningkatan PAD. Jadi kalau kita lihat trennya 5 tahun ke belakang, peningkatan realisasi PAD kita selalu naik. Tapi kita sering bicaranya kebutuhan dulu, tidak bicara target. Nah inilah yang kami anggap di Kementerian Dalam Negeri, penyusunan APBD melalui APBD sehat. Kita berdasarkan pendapatan pada saat kita men-breakdown ke dalam program kegiatan target capaian prioritas-prioritas di Kota Malang. Tapi kita berdasarkan target, sehingga bukan penurunan PAD, tapi penurunan target. Sehingga tidak lagi akan terjadi hal-hal yang kaitannya dengan defisit yang didukung oleh SIL. Tapi ini berdasarkan realita terhadap program kegiatan sesuai dengan target pendapatan yang kita dapat. Itulah yang kami sampaikan di Kemendagri, kita APBD sehat, bukan berdasarkan perencanaan kebutuhan-kebutuhan dari prioritas-prioritas yang dilakukan oleh OPD, tapi berdasarkan target capaian proyeksi yang memang trennya kita ketahui bersama. Ini hal yang luar biasa. Kami bersama Pak Sekda dan jajaran duduk bareng dengan ketua, akhirnya ini bisa kita wujudkan APBD sehat dalam rangka untuk mencapai target-target tertentu. Nah ini yang luar biasa yang saya rasakan, tidak lagi kita bicara berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan pendapatan yang kita bisa realisasikan yang nyata untuk di tahun 2025. Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih Pak Biji. Yang pasti tadi kan kita masih bicara struktur komposisinya gitu ya, struktur komposisi anggaran. Tadi sempat kita banyak yang dari fraksi-fraksi menggarisbawahi soal proyeksi turunnya PAD gitu ya, proyeksi PAD, perolehan PAD yang memang ada penurunan, diturunkan dari tahun yang sebelumnya karena memang tidak tercapai. Hal ini disebabkan kenapa kok kita akhirnya menyesuaikan proyeksi targetnya itu karena memang menjadi salah satu pertimbangan MCP KPK ya Mas ya, bahwa pendapatan itu harus di-SK-kan. Apabila itu tidak terpenuhi akan ada sanksi dari pemerintah pusat gitu, sehingga itu yang berusaha kami jaga. Tetapi garis bawahnya adalah walaupun memang ada proyeksi yang berubah gitu dari tahun lalu, tetap kami selalu mendorong pemerintah Kota Malang khususnya eksekutif untuk kemudian melampirkan hasil studi atau feasibility study berkaitan tentang sumber-sumber PAD kita, sehingga realistis, proyeksinya itu menjadi realistis gitu. Kalau memang misalkan tidak perlu diturunkan ya jangan diturunkan, tapi kalau memang sekiranya perlu diturunkan karena ada satu dan lain hal atau mungkin secara pemetaan dan analisanya itu tidak memungkinkan, boleh, asalkan analisa itu dikuatkan seperti itu. Jadi ada analisa yang jelas lah, intinya pemetaan yang jelas gitu. Nah itulah yang menjadi garis bawah kami berkaitan tentang pendapatan. Baik, setelah tadi dilakukan penandatanganan nota kesepakatan, langkah selanjutnya akan seperti apa, Bu? Langkah selanjutnya kita akan membicarakan secara detail pos-pos untuk penganggaran di masing-masing per
perangkat daerah. Itu nanti yang akan kita lakukan, akan dilempar di hari Senin oleh beliau ya dari eksekutif. Nanti selepas itu kami semua akan melakukan rapat kerja bersama mitra dari masing-masing komisi. Simon Alfredo melaporkan.